Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kakak sekalian, peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur. Bersama saya, Ervin Sujiono. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK dengan durasi 1 JP. Kakak-kakak peserta diseminasi PJOK Jawa Timur yang kami banggakan, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon berkenan Ketua Kelas untuk dapatnya memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Kak Netra, waktu kami persilakan. Baik kakak-kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, mari kita doa menurut agama dan kami masing-masing. Pada kakak-kakak, mari kita doa mulai. Selesai? Terima kasih Kak Arvin. Bisa dilanjut. Terima kasih Kak Netram yang tadi sudah memandu dan memimpin doa di awal kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik kakak sekalian, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah. Baik kakak-kakak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari terkait dengan modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kakak-kakak yang saya hormati, seperti kesepakatan bersama kita, yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir dalam pelatihan ini, yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Sedangkan tujuannya, menurut capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 kemarin, ya, tentunya menurut kakak-kakak, refleksi itu apa? Yang bisa menjawab, mungkin saya butuh 1-2 orang, bisa raise hand ataupun di kolom chat. Refleksi itu sendiri apa, kakak? Kita akan mengingat kembali materi sebelumnya terkait dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 kemarin.
Dan kita sudah mempelajari terkait dengan refleksi. Menurut kakak sekalian, kita mengingatkan kembali refleksi itu sendiri apa kakak? Monggo. Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, Kak Sumati, monggo. Menurut saya refleksi itu adalah sesuatu yang untuk apa ya, untuk diri kita yang bisa menilai itu adalah mungkin orang lain, Mbak. Jadi untuk perbaikan diri kita itu perlu mungkin kritikan atau saran atau koreksi dari teman sejawat kita. Kalau seperti itu, Pak. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki diri kita itu perlu dari orang lain, Pak, yang untuk menilai kita, itu namanya refleksi. Atau mungkin introspeksi diri kita yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau masih kurang. Kalau seperti itu, Pak, dari saya. Terima kasih Pak Sumati. Terkait dengan refleksi, Kak Sumati tadi sudah memberikan jawabannya. Tentunya terkait dengan refleksi setelah kita memahami ya beberapa konsep atau kita flashback kembali tentang framework ya. Jadi framework, kerangka, menulis refleksi menggunakan framework Wharton dan framework Gibbs. Di sini framework Wharton ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama kemarin mungkin perlu kita ingat, 3 tahapan itu adalah apa, terus apa, dan sekarang apa. Framework Gibbs sendiri itu kakak sekalian perlu kita ingat kembali, itu ada 6 tahapan. Dalam 6 tahapan itu diantaranya adalah yang satu mungkin perlu kita ingat, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut. Baik, ada Kak Selvia terlebih dahulu sudah resen, monggo. Kak Selvia bisa membantu juga. Kita flashback dari materi yang kemarin, monggo, terkait dengan refleksi itu apa? Menurut saya refleksi itu adalah suatu kegiatan mengevaluasi diri, bisa dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Jadi dilakukan setelah melakukan suatu pembelajaran atau suatu kegiatan, Kak. Terima kasih, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Kak Selvia dan Kak Sumati. Dan ada Kak Slamet Effendi, monggo Kak Slamet Effendi. Oh iya Kak, kalau menurut saya refleksi itu sih yaitu yang kejadian yang kemarin dan untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dilakukan. Suatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana gitu ya. Terima kasih Kak Slamet Effendi, luar biasa sekali. Jangan lupa dari ketiga jawaban tadi untuk bisa ditulis di kolom chat atau kakak-kakak yang lainnya untuk dapatnya bisa menjawab di kolom chat biar nanti bisa terrekod juga terkait dengan jawaban kakak sekalian. Kita flashback ke materi terkait dengan framework, kerangka ataupun menulis refleksi menggunakan framework Wharton dan framework Gibbs yang sudah kita pelajari. Kakak-kakak, dari flashback tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari kakak sekalian. Ada Kak Sumati, Kak Selvia, dan Kak Effendi yang sudah memberikan jawabannya. Berarti masih mampu mengingat kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Sedangkan agenda kita sendiri kayak sekalian, yang pertama adalah analisis tulisan refleksi, kemudian yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Itu nantinya agenda kita kayak sekalian. Kemudian analisis tulisan refleksi. Analisis tulisan refleksi. Kakak-kakak sekalian, terkait dengan analisis tulisan refleksi, saya ingin bertanya kepada kakak sekalian, apakah kakak masih mengingat kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di awal kemarin, mengapa sih sebenarnya kita melakukan refleksi? Mengapa kita melakukan refleksi? Monggo bisa di kolom chat ataupun mau resen, monggo. Saya yang tulis sudah belum
Monggo, Pak Kuku. Ya. Ya. Kita perlu Mikro. Ya, terima kasih Kak. Mari. Tujuan dari refleksi yaitu memahami diri sendiri Kak. Maksudnya mengetahui kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan diri. Terima kasih Kak Koko. Itu tadi dari Kak Koko sudah menyampaikan terkait kenapa kita harus melakukan refleksi. Terima kasih Kak Koko sudah menyampaikan kembali jawabannya. Jadi jawabannya per individu sesuai apa yang sudah kita lakukan terkait dengan refleksi-refleksi yang sudah kita lakukan. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya yang mau lesen ataupun mau memberikan jawabannya terkait dengan mengapa kita harus melakukan refleksi. Jangan lupa Kak Koko di kolom chat juga ditulis ya. Ya. Ini Pak Erwin. Oke, Kak Rukun. Ya. Kita sebagai guru PJOK sangat penting, sangat perlu untuk melakukan refleksi. Karena apa? Karena untuk meningkatkan dan berkembangnya kualitas pembelajaran. Demikian jawabannya. Terima kasih Kak Rukun yang sudah menyampaikan jawabannya kenapa dan mengapa kita harus melakukan refleksi. Tadi sudah dijawab oleh Kak Kuko dan juga Kak Rukun, yang mana jawabannya luar biasa sekali. Jangan lupa Kak Rukun untuk jawabannya bisa dituliskan juga di kolom chatnya. Kakak-kakak sekalian, tadi sudah disampaikan dari Kak Kuko dan juga Kak Rukun bahwasanya kenapa ataupun mengapa kita melakukan refleksi. Saya rasa kakak sekalian semuanya hampir sama jawabannya dengan Kak Rukun dan juga Kak Kuko. Kakak, kita lanjut pada set berikutnya. Kakak sekalian, kita bisa menggunakan pertanyaan berikut ini terkait dengan analisis. Bagaimana saya menulis refleksi? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Kakak-kakak, dari 6 pertanyaan ini, sebentar lagi kakak-kakak akan kita share untuk Google Doc-nya. Ya. Monggo kakak-kakak nanti menjawab pada kolom kakak masing-masing. Di sini ada 2 aplikasi sebenarnya. Ada aplikasi yang mungkin di sini kita bisa menggunakan terkait Jamboard ya. Namun di sini karena keterbatasan ada yang bisa, ada yang tidak nantinya. Saya tidak pengen meribetkan atau menyulitkan kakak sekalian. Yang terpenting kita bisa mengikuti dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang bisa kita kerjakan. Jadi kita tetap menggunakan Google Doc. Sepakat nih kakak-kakak nih. Jadi biarpun yang kelas lainnya menggunakan Jamboard dan sebagainya, untuk kami beberapa teman-teman yang ada di Lumajang berkomitmen kita tidak akan dan tidak ingin menyulitkan peserta sehingga kita tetap menggunakan Google Doc. Yang terpenting kegiatan kita berjalan sesuai apa harapan kita bersama. Begitu nih kakak-kakak nih. Kakak-kakak, di sini saya akan share link Google Doc-nya. Berada di kolom chat, bisa kakak-kakak buka entar lagi. Monggo. Dan juga akan saya kirim di grup WhatsApp. Monggo kakak-kakak sekalian, untuk dapatnya kakak-kakak bisa
mengerjakan terkait dengan analisis yang ada di Google Doc. Bisa terbaca nggih kakak-kakak untuk Google Doc-nya? Terima kasih. Mungkin bisa agak dibesarkan, Pak. Share Ya, screen. sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Sudah masuk ya share screen-nya? Oke. Baik kakak-kakak sekalian, di situ terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Silakan ditulis di kolomnya kakak-kakak masing-masing, ya. Silakan di sini. Ini Kak Koko sudah mengerjakan di kolom 1. Dan sampai ke bawah nih, di scroll ke bawah nih kakak-kakak. Tadi ada 6 pertanyaan, ya. Mungkin bisa dijawab sesuai dengan kolom nama kakak-kakak masing-masing. Jangan lupa nanti disalin, kemudian dikirim ke saya. Monggo kakak sekalian, untuk bisa dikerjakan terkait dengan Google Doc-nya yang sudah saya kirim di kolom chat linknya dan juga di grup WhatsApp. Halo, halo, Fit. Surat kesehatannya itu aku kan mari ngurusi ya, Fit.
Waktunya 15 menit ya, kakak-kakak. Kurang beberapa menit lagi. Kurang 10, masih berjalan 6 menitan ya. Monggo. Pak Handoko lungsut Pak Handoko. Apa Pakku? Sik mikir Pakku. Ojo nemen-nemen uane tambah akeh. Rinio iki anu goreng iki. Nah iya, lepas nih ya, ada segini nih ya.
Ngeteki Pak Pendi nggak baik jari 11. Foto di aku. Maklum akuku nggak bisa nulis yang gena-gena Pak. Sampai ngepikir atau lambat. Foto Pak Pen ya kaya mikir iki Pak Pen. Lah besok nek PPG opo ngepikir. Ya. Oh, iso. Ya kayak kasus sih awalnya sampai di kono. Wes mumet. Iki ngetep laptop wis ngeluh sirai. Tapi masker dunia kan mulai tempe sampai bilang kan 1 meter kan. Mohon bertanya Kak Erwin, punya saya yang kedua kok nggak bisa ditulis ya Kak? Mohon mikrofonnya Pak, masih belum dibuka Kak Erwin. Oke, sebentar Kak Sumati saya lihatkan dulu. Nomor 2. Kak Sumati. Klik 2 kali Kak Sumati. Bisa itu. Diklik 2 kali. Nah. Tetap nggak bisa. Coba Yang lain bisa, yang punya saya. keluarin dulu kursornya Kak Sumati. Halo Pak. Kursornya Kak Sumati keluarin dulu. Gimana? Kursornya Kak Sumati keluarin dulu. Oh, ada. Ya, coba. Nah, itu bisa saya nulis. Dicoba Kak. Langsung ketik ya. Ya. Bisa Kak Sumati? Tetap nggak bisa Pak. Ya, Dari sini bisa kok. sudah saya klik 2 kali munculnya biru, cuma nggak muncul ketip-ketipnya itu Pak. Bentar.
Ya, coba. Coba, Kak. Motor saya sampai di sana. Nggak bisa, Kak Sumadi. Tetap nggak bisa, Pak. Coba ditulis di kolom chat, saya tuliskan yang di sini. Saya bantu. Atau coba mouse-nya dilepas dulu, Kak Sumadi, nanti Iya. dimasukkan lagi. Mouse-nya lepas dulu coba. Dicopot dulu mouse-nya dari kursornya atau dari laptopnya. Nanti Dari USB-nya. ya, USB-nya mungkin nggak terkait. Nah, itu. Tidak bisa nggih, Kak Sumati? Tetap, Pak. Tetap nggak Oke. bisa, Pak. Oke, saya bantu dari sini, Kak Sumati. Silakan tulis di kolom chat, nanti saya pindahkan ke Oke. Google Doc-nya. Kalau akan luar Jawa, misalnya itu. Masuk. Apa enggak? Oh, payah gue headset.
Baik kakak sekalian, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan Google Doc-nya atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Google Doc terkait dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Monggo, kakak untuk bisa membacakan satu persatu. Yang siap bisa raise hand dan bisa dibacakan. Ya, tidak apa-apa Kak Rian. Monggo kakak-kakak yang lainnya untuk bisa membacakan hasil. Ya Kak Ervin. Monggo Kak Didi. Iya. Untuk refleksi, ini biasanya kita tulis sehabis kita menyampaikan materi. Kita tulis di akhir pelajaran bersama anak-anak. Jadi untuk mengingat kembali apa yang kita sampaikan di awal pembelajaran sampai akhir. Itu. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak Didi yang sudah menyampaikan jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin Kak Andoko. Ya, bentar. Ya, saya buka dulu. Untuk bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Di sini dengan adanya kegiatan PKG ini, menurut saya ya Kak, saya mendapat materi dari modul ajar 1.1 sampai 1.3, sehingga saya mulai mengerti, memahami, dan menelaah tentang refleksi. Dan mulai dari menerima materi dan mempelajari PKG ini, saya mulai menulis tentang refleksi sebagai acuan dalam pembelajaran yang berlangsung. Perihal yang saya tulis tentang refleksi yaitu tentang kekurangan dan kelemahan saya yang dinilai oleh teman sejawat selama kegiatan belajar mengajar di sekolah saya. Itu menurut saya Kak Evin. Terima kasih Kak Andoko, luar biasa sekali. Terima kasih. Tadi ada Kak Didi dan Kak Andoko. Mungkin kakak-kakak yang lainnya, monggo secara bergantian untuk bisa menyampaikan jawabannya. Ada Kak Imam Muzani, Kak Juan, Kak Kuku, Kak Rukun, Kak Rian, Kak Selvia, Kak Snetram, Kak Slamet Effendi, Kak Sumati, monggo. Ada Kak Gunawan dan Kak Beni. Kak Didi dan Kak Andoko sudah. Mungkin Kak Gunawan ingin menyampaikan, monggo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo kakak-kakak. Mungkin Kak Imam Muzani ingin menyampaikan jawabannya, kami persilakan. Ya Pak, menurut saya Pak, setelah saya mengikuti PKG dan mengawali pembelajaran modul ajar dari 1.1 sampai 1.3, saya memilah-milah dan yang sesuai dengan modul yang sesuai pada kemampuan anak didik saya, sehingga ketika pembelajaran tidak memberatkan anak didik saya. Biasanya saya menulis refleksi setelah modul selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Imam Muzani. Jawabannya luar biasa sekali, sangat membantu kakak-kakak yang lainnya. Mungkin Kak Juan untuk bisa menyampaikan. Kak Juan ada acara Kak. Oh, gitu. Kak izin kan. Ya, mungkin dari Kak Kukuh, monggo Kak Kukuh. Dari mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.3, saya menelaah dulu mana yang harus dan sesuai dengan modul yang saya berikan pembelajaran kepada anak didik saya. Seperti contohnya dalam memberikan pembelajaran untuk senam, misalnya harus pemanasan terlebih dahulu. Ya, biasanya saya juga menulis refleksi setelah modul selesai saya pelajari atau di akhir modul. Itu Kak jawaban saya. Ya. Terima kasih Kak Kukuh, luar biasa sekali jawabannya juga. Ini sesuai dengan kondisi yang kakak-kakak laksanakan di lembaganya masing-masing, luar biasa. Dari modul 1.1 sampai 1.3, ternyata dari kakak-kakak sudah inspiratif sekali dan sudah langsung action di lembaganya masing-masing. Dan kemudian ada Kak Rukun, monggo Kak Rukun. Monggo Kak Rukun untuk bisa menyampaikan jawabannya. Ya, di situ. Salam. Ya, itu beda. Ulap nih. Nggih. Nggih, monggo. Setelah mengikuti modul 1.1 sampai 1.3, saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran sesuai yang saya pelajari. Sekiranya pembelajaran menjadi menyenangkan, bermakna, berpusat pada peserta didik. Saya biasanya melakukan refleksi beserta peserta didik itu setelah pembelajaran yang selesai pembelajaran. Kemudian kita jadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian. Terima kasih Kak Rukun sudah menyampaikan jawabannya dan sudah memiliki kompetensi untuk setelah mengikuti pembelajaran di modul 1.1 sampai dengan 1.3. Luar biasa sekali. Terima kasih kakak-kakak. Dan mungkin dari kakak-kakak yang lainnya. Monggo. Ada
Kak Senetra mungkin bisa menyampaikan. Monggo Kak Netram. Halo Pak. Halo. Waalaikumsalam. Oh, enggak apa ya? Oh, ya siap. Murah Pak. Ibu. Monggo kakak-kakak yang lainnya. Mas Karvin, tapi masih ke belakang. Oh, oke. Monggo untuk Kak Netram bisa menyampaikan jawaban di pertanyaan yang pertama. Monggo. Setelah saya melajari modul 1.1 sampai 1.3, saya berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan metode yang telah dipelajari pada modul. Biasanya saya menulis setelah pelajari modul. Hal-hal yang saya tulis adalah kelebihan serta metode baru yang dibahas pada modul. Mungkin itu Kak Nadine dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Netram menambah lagi ilmu terkait dengan pertanyaan pemantik yang sudah kita sampaikan lewat Google Doc tadi, dan intinya sesuai intinya pada dasarnya kakak-kakak sudah melaksanakan dan menjalankan bahasanya terkait dengan refleksi itu sangat penting sekali nih. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua kakak sekalian, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Monggo kakak-kakak untuk dapatnya bisa menyampaikan jawabannya. Siapa yang ingin menyampaikan, kami persilakan. Monggo Kak Beni dulu, kami persilakan. Ya Kak, sebentar saya lihat dulu. Tolong Kak Ervin soalnya dipaparkan lagi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Terus selanjutnya, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang pertama, perasaan saya merasa senang, antusias, dan memotivasi diri untuk berkembang memperbaiki kekurangan setelah melakukan refleksi. Ya, itu dari saya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Beni, luar biasa sekali. Jadi antusias sekali dan memotivasi diri untuk berkembang memperbaiki segala kekurangan yang mungkin dilakukan ataupun pada saat melakukan refleksi. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Beni, jawabannya luar biasa sekali, sangat membantu kita semuanya. Mungkin dari kakak Kukuh, monggo yang sudah raise hand. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Perasaan saya selama menulis refleksi yaitu sangat beragam, tergantung pada topik yang dibahas, pengalaman pribadi, contohnya pengalaman pribadi dan tujuan dari refleksi itu sendiri. Terima kasih. Jadi artinya di sini Kak Koko bahasanya pengalamannya dan perasaannya mungkin selama menulis refleksi bisa sangat beragam, bergantung pada aktivitas yang dilakukan pada saat itu atau pada saat proses pembelajaran. Begitu Kak Koko ya? Siap, betul. Oke, terima kasih Kak Koko, luar biasa sekali. Jadi ini yang kita harapkan, bahwasanya setiap jawaban itu muncul dari ide kakak-kakak sendiri, yang nantinya ide ini akan menjadikan kita untuk bisa belajar bersama dari ide-ide ataupun dari jawaban itu,
sehingga kita bisa menyatukan berbagai macam terkait dengan pengalaman belajar ataupun pembelajaran yang ada di lembaga kita. Baik kakak, mungkin dari Kak Selvia untuk bisa menyampaikan. Iya Kak. Perasaan yang muncul pertama kali yaitu senang, antusias, dan rasa ingin tahu untuk terus memotivasi diri agar selalu memahami setiap materi yang ada pada modul dan mencari tambahan informasi serta inovasi pembelajaran yang menarik. Gitu Kak. Luar biasa sekali. Intinya di sini Kak Selvia, yang muncul pertama kali yaitu senang, antusias, rasa ingin tahu, dan yang paling utama adalah terus memotivasi diri agar selalu memahami setiap materi. Luar biasa sekali. Dengan adanya modul 1.1, 1.3, akhirnya kita semuanya dibuka. Bagaimana sih kita dalam proses pembelajaran yang baik itu, sehingga kita tidak mulu monoton pembelajaran hanya itu aja. Artinya kita juga memikirkan berpusat pada peserta didik kita, namun kita juga harus merefleksi, selain refleksi pada peserta didik, kita juga harus merefleksi pada diri kita sendiri dalam setelah melaksanakan proses pembelajaran itu. Karena dengan refleksi itu nanti kita akan tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita dan apa yang harus kita perbaiki. Luar biasa. Terima kasih Kak Sylvia. Intinya di situ nggak Kak Sylvia. Baik, Kak sekalian, mungkin dari kakak-kakak yang lainnya, mungkin Kak Selamat Effendi ingin menyampaikan. Oke, Kak Gunawan, ya sudah reset. Monggo Kak Gunawan. Monggo. Kak Gunawan. Mikrofonnya Kak, mikrofonnya. Oke. Menulis refleksi dapat menjadi momen untuk berdialog dengan diri sendiri dan bisa menjadi cerminan diri atas pengalaman dan pemikiran yang dialami. Terima kasih. Dari Kak Gunawan tadi sudah menyampaikan bahwasanya menulis refleksi dapat menjadi momen untuk berdialog dengan diri sendiri dan bisa menjadi cerminan diri atas pengalaman dan pemikiran yang dialami. Luar biasa sekali. Berarti intinya di sini selama melakukan ataupun menulis refleksi, menurut Kak Gunawan adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri. Artinya apa sih kekurangan saya? Apa sih kelebihan saya, apa yang harus saya lakukan, ya. Luar biasa sekali. Jadi itu yang disampaikan Kak Gunawan, luar biasa. Terima kasih Kak Gunawan untuk pagi hari ini sudah menyampaikan jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya kami persilakan. Baik, kakak-kakak, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Dari pertanyaan yang ada ini, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Ya, hal apa yang menjadi tantangan? Monggo, mungkin dari kakak-kakak sekalian ingin menyampaikan jawabannya terkait dengan pertanyaan ketiga. Ya, ini adalah pertanyaan ketiga. Monggo mungkin dari Kak Selamat Effendi.
Silakan. Atau kakak-kakak yang lainnya? Sebentar Kak, masih saya lihat. Di layar sudah ada itu Kak. Oh iya, soalnya barusan tak lihat nggak bisa ini ya. Oke. Hal yang baik saya dapatkan pada saat menulis refleksi yaitu saya lebih mengerti tentang hal yang menarik minat peserta didik dan memberikan motivasi buat saya sendiri untuk lebih memahami suatu proses kegiatan pembelajaran Kak. Begitu. Iya. Terima kasih Kak Slamet Effendi. Hal yang baik yang saya dapatkan pada saat menulis refleksi yaitu saya lebih mengerti tentang hal yang menarik, minat peserta didik dan memberikan motivasi buat saya sendiri untuk lebih memahami suatu proses kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali. Berarti dengan adanya refleksi refleksi materi refleksi di modul 1.1 sampai dengan 1.3 ini ya. Kak Effendi sudah mampu untuk bisa mengerti tentang hal-hal yang menarik tentang minat dari peserta didiknya. Luar biasa sekali. Dan untuk memberikan motivasi buat diri sendiri dan juga memahami suatu proses kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Terima kasih Kak Slamet Effendi sudah menyampaikan jawabannya. Monggo dari kakak-kakak yang lainnya terkait dengan pertanyaan ketiga. Monggo Kak Beni Hermanto, monggo Kak Beni. Kak Beni dulu monggo. Setelah ini Kak Selvia. Oke Kak Beni. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJJ? Oh Kak Beni. Oke, siap. Siapa yang bisa membantu saya? Pertanyaannya, kalau apa saja menurut saya menjadi lebih baik? Yang menjadi lebih baik yang saya dapatkan bisa mengevaluasi diri, kekurangan pada saat melakukan pembelajaran. Tantangannya, bagaimana memanfaatkan alat yang ada di sekitar kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu dari saya, Kak. Nggak kedengaran mic-nya, Kak. Terima kasih Kak Beni. Terkait apa yang disampaikan Kak Beni, hal baik yang bisa disampaikan Kak Beni atau didapatkan Kak Beni adalah mengevaluasi diri. Kekurangan pada setiap pembelajaran PJOK. Luar biasa. Pada intinya dari jawaban kakak tadi hampir sama, karena terkait dengan evaluasi diri sendiri dan juga terkait dengan apa yang kurang pada diri kita ataupun apa yang lebih pada diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Beni yang juga menginspirasi sekali, bisa membantu kakak sekalian untuk menambah ilmu ataupun jawaban yang ada pada pagi hari ini. Monggo Kak Selvia, luar biasa. Kami silakan Kak Selvia. Ya Kak. Menurut saya hal baik yang saya dapatkan yaitu saya bisa lebih mengerti tentang suasana yang menarik, minat peserta didik, dan memberikan motivasi bagi diri saya untuk lebih memahami suatu proses kegiatan. Hal yang masih menjadi tantangan saya yaitu alat dan sarana yang kurang memadai dalam proses pembelajaran di lembaga saya. Jadi saya harus lebih berinovasi untuk membuat alat yang serupa untuk proses pembelajaran. Begitu Kak. Terima kasih Kak Selvia, luar biasa sekali. Memang
satu hal yang mungkin menjadi kendala kita sebagai guru PJOK, seperti pada tatap maya yang kedua kemarin, seperti kita sampaikan, kita sharing, mungkin kondisi sekolah Kak Selvia, kondisi sekolah saya tidak jauh beda, sama. Kita juga berada di titik desa yang terpencil dengan notabene muridnya terbatas, dengan anggaran terbatas, namun tidak mematahkan semangat kita untuk dapatnya memberikan pembelajaran untuk memanfaatkan aset yang ada, namun sebenarnya aset itu tidak ada, tapi bagaimana kreativitas kita atau bisanya kita untuk bisa apa tadi itu Kak Selvia, menerapkan strategi pembelajarannya secara modifikasi. Luar biasa sekali. Mungkin ini tantangan yang sangat berat ini untuk Kak Selvia ini ya. Iya Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Selvia. Mungkin dari kakak yang lainnya masih ada? Sudah nggih? Kakak, baik. Dan kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Monggo, mungkin dari kakak sekalian ada yang ingin menyampaikan? Kami persilakan, 1-2 orang mungkin. Kami persilakan. Kak Sumati mungkin, monggo Kak. Yang mana itu? Yang pertanyaan keempat Kak. Ini. Ini punya. Mohon maaf ya tadi, Pak. Tadi apa? Nggak bisa ditulis, terus setelah saya keluar ini, alhamdulillah bisa lagi. Jadi masih proses. Nah, Oke. Ini sudah saya tayangkan di share screen-nya Kak. Itu sudah. Monggo, bisa dibaca Kak. Untuk rubrik refleksi saya hanya menggunakan dan menulisnya hanya sederhana saja. Dan kalau di rubrik saya mungkin belum ada peningkatan yang signifikan karena saya masih mempelajari lebih dalam lagi dalam mengaplikasi pembelajaran yang sesuai dengan modul yang saya ajarkan. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sumati. Ya, sama-sama. Ilmu bagi kita semuanya terkait dengan pemahaman kita, yaitu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya, kami persilakan. Ada? Baik, kakak, langsung kita lanjut aja karena kita sudah lebih dari 8 menit terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Silakan kakak-kakak untuk dapatnya membantu memberikan jawabannya. Ada? Kami silakan. Saya aja Kak. Monggo, monggo. Kak Imam. Yaitu belajar dan belajar lagi dalam menulis refleksi yang lebih inovasi lagi Kak. Itu aja. Itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Imam. Belajar dan belajar lagi dalam menulis refleksi
yang lebih inovasi, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Imam, menambah lagi terkait dengan pertanyaan yang kelima. Kak Imam sudah menyampaikan. Monggo untuk kakak yang lainnya. Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Dari pertanyaan di atas, monggo dari kakak sekalian pertanyaan yang terakhir ini untuk bisa membantu memberikan ataupun membacakan jawabannya yang ada di Google Doc. Kak Beni Hermanto, kami silakan. Terima kasih. Ya, yang bisa memastikan saya sudah menjadi guru yang reflektif yaitu orang lain seperti teman sejawat, guru-guru senior atau kelompok-kelompok organisasi PJOK. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Beni, luar biasa. Jadi intinya di sini adalah yang bisa memastikan saya sudah menjadi guru yang reflektif adalah teman sejawat. Oke. Ataupun kelompok belajar ya. Ataupun komunitas ataupun organisasi KKG PJOK, luar biasa, MGMP dan sebagainya. Terima kasih Kak Beni, luar biasa sekali jawabannya di siang hari ini. Mungkin dari Kak yang lainnya, mungkin Kak Handoko atau kakak-kakak yang lainnya. Saya Pak. Monggo Kak Imam. Luar Ngomong biasa sama- Kak Imam. Monggo Kak Imam. Ya. Yang bisa membantu saya yaitu yang pertama Pak Ervin Sujiono selaku mentor saya. Yang kedua teman-teman organisasi KKGU. Dan yang ketiga teman sejawat yang berada di lembaga saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Imam. Jadi ada 3 komponen, diantaranya kami selaku pendampingan dari fasilitator. Terima kasih Kak Imam dan juga teman-teman organisasi KKGU. Luar biasa, memang sangat benar sekali. Organisasi itu sangat penting sekali karena dengan organisasi itu kita bisa sharing ataupun kita diberikan masukan ataupun kita bisa belajar. Dan yang terakhir adalah teman sejawat yang berada di, baik teman sejawat itu yang berada di lembaga kita ataupun di luar lembaga kita. Mungkin dari yang lainnya kakak silakan yang ingin menyampaikan jawabannya yang ada di Google Doc-nya. Oke. Cukup ya kakak sekalian, saya rasa cukup untuk jawabannya di kesempatan hari ini. Luar biasa sekali kakak-kakak sudah memberikan jawabannya di kesempatan pagi hari ini dan sudah menyampaikan apa yang bisa menjadikan kakak-kakak untuk lebih mendalam lagi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lalui dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Kakak-kakak terkait dengan mari berbagi refleksi, tadi sudah kita pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian, yaitu sebentar. Di akhir sesi kita hari ini, kita mencoba untuk, sebentar, belum muncul ya. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Itu kakak sekalian, pada akhir sesi ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kakak-kakak, ya. Tentunya di sini kita juga
menyampaikan kepada kakak-kakak sekalian terkait pada akhir sesi kita hari ini. Mari kita harus punya kata kunci kakak-kakak. Ya. Belajar tanpa refleksi itu juga akan sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu juga berbahaya. Saya rasa kakak-kakak sudah paham nih, terkait apa yang saya sampaikan ini. Jadi belajar tanpa refleksi itu juga akan sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu juga akan berbahaya. Ya. Baik kakak sekalian, kita terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan tatap maya kita yang kelima ini. Tidak terasa kita sudah 5 kali tatap maya yang sudah kakak-kakak ikuti, dan mohon maaf tentunya kita lebih berapa menit ini ya, sekitar 10 menit kita lebih untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya kita sebelum akhiri untuk sesi foto bersama dulu, Kak Netra mungkin bisa share screen-nya, saya hentikan dulu. Oke. Kita pakai gaya apa ini kakak-kakak? Gaya berot, Pak. Gaya berot. Pak Wendy. Pak Wendy. Wes aja berat mumet sirahe wes. Ayo Pak Wendy. Oke. Pakai apa ini Kak Wendy ini? Oke. Pakai. Oke, pakai cerdas ya. Oke. Ya, bisa aja ya. Oke. Monggo. Monggo Kak Netram. Untuk dapat membantu foto bersama. Oh, Pak, maaf Kak Netram barusan keluar jemput putranya. Oh gitu. Oke, dibantu Ya. Kak mungkin Kak Andoko ataupun Kak Benny untuk foto bersama. Iki gaya pusing memang, pusing. Ini bisa lah. Kak Benny. Ayo Pak Ben. Foto Pak Ben. Bisa Pak Ben, saya nggak bisa Pak Ben. Laptop nggak kena moto Pak. Nah iya betul. Odo. Bu Sylvia. Di saya juga ada nih, saya tak lihat dulu nih. Dicari dulu. Kak Imam dari Semoto. Ayo Pak Ben. Aku sekarang. Pak Imam pinter moto. Pak Imam, Itu biasa dibantu Pak Imam. Untuk fotonya Pak Imam. Pak Imam dibantu untuk fotonya. Ono menu nenek kui. Mana Kak Imam? Mungkin bisa dibantu untuk fotonya, ini di saya tidak muncul soalnya. Ayo Bu Beb, fotoin Bu Beb. Aduh, Bu Beb. Ayo Bandok, payah aku Bandok. Laptopku Pak. Payah iki lho, tanganku sampe ngene lho, Don. Enggak bisa lepas. Pak Imam dibantu. Mungkin Kak Gogo, Pak Imam. Saya pakai ini aja Pak. Ya. Moga Pak Imam dibantu untuk fotonya. Oke. Kamera anunya laptopnya kurang bagus. Ya, sama ini berarti nih. Oke. Pakai HP bisa Imam. Wah itu sudah tak foto, ayo diulangi lagi. Ini difoto Pak Andoko. HP. Caranya. Wah sama aja berarti. Iya. Share screen. Lagi. Oke. Oh saya temen. Saya golek yang bian iki belajar iki tukang foto iki ketuhian iki. Nggak nyeluk Arif mang, tukang foto. Wis. Enggak usah kakak wis. Oke, kirim ke grup ya, jangan lupa. Terima kasih kakak sekalian, dan mohon untuk dapatnya memimpin doa. Mohon berkenan Kak Sumati memimpin doa akhir untuk sesi kita tatap maya di akhir. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Koko Pak. Wow Pak Koko pada doa. Monggo kalau Pak Koko. Sumati ditunjuk Pak Sumati. Monggo, Kak Sumati.
Oke, marilah kakak-kakak semuanya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Terima kita kasih. kembali ke Kak Ervin. Terima kasih Kak Sumarti yang sudah memimpin doa penutup. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, kita berdoa sehat selalu. Yang bisa akan melaksanakan ujian PPG, saya doakan lancar, diberikan kemudahan. Terima kasih kakak-kakak. Jangan lupa untuk tetap semangat kirim ya ke saya, di copy dikirim ke saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat besok aku, gelut aku. Yuk, ngobrol. Oke.